Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama tariqa sawiyya. Assalatu wassalamu ala sayyidinal Mustafa. Kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin pecinta syarhil Quran yang kami banggakan. Jeff Zaliski, seorang pakar komunikasi dunia, di dalam bukunya yang berjudul Spirituality Cyberspace mengatakan perkembangan teknologi informasi dunia saat ini sudah mencapai tahap yang sangat mencekam. Bagaimana tidak, hadirin? Berkat kecanggihan teknologi digital, hanya dalam hitungan detik saja kita dapat mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan negara lain. Beragam berita datang silih berganti, baik berita yang dilengkapi bukti-bukti, Berita-berita yang tak bertuan, yang tak jelas asal-usulnya. Jika kita tidak berhati-hati, maka akan dengan mudah percaya dan akan menjadi korbannya. Survei yang dilakukan oleh Masyarakat Telematika Indonesia pada tanggal 17 Februari tahun 2022 melaporkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang sedang menghadapi masalah serius terkait penyebaran berita palsu di media sosial. Hampir 40% isi media sosial itu adalah berita palsu. Berita palsu yang disebut dengan hoax ini adalah musuh utama bagi bangsa. Jika kita tidak segera mengatasinya, maka akan sangat mengancam masa depan Indonesia. Untuk itu, realita hoax di media sosial adalah judul syarhil Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini sebagai landasan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an
jahalan أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seseorang yang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Sababun nuzul ayat tadi menurut Ibnu Jarir dari Al-Aufi yang bersumber dari Ibnu Abbas dalam kitab Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul halaman 516 menjelaskan bahwa diturunkannya ayat ini berkenaan dengan ajakan Rasulullah kepada Al-Haris untuk masuk Islam dan mengeluarkan zakat. Lalu Rasulullah mengutus Al-Walid bin Uqbah untuk mengambil zakat dari Al-Haris. Namun di dalam perjalanan Al-Walid kembali, padahal ia belum sampai di tempat Al-Haris, dan melaporkan kepada Rasulullah bahwa Al-Haris tidak mau menyerahkan zakat dan mengancam akan membunuhnya. Lalu Rasulullah bertanya kepada Al-Haris, "Mengapa engkau menahan zakat dan akan membunuh utusanku?" Lalu Al-Haris pun menjawab, "Demi Allah, aku tidak berbuat demikian." Maka turunlah Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 ini sebagai peringatan kepada kaum mukminin untuk tidak menerima keterangan dari sebelah pihak saja, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kalimat "In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu", sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Abbas dalam Tanwirul Mikbas halaman 513.
Kufu hatta yatabayyana lakum ma ja'a bihi asdaqu am kadzib. Periksalah hingga jelas bagi kalian berita yang datang, apakah itu benar atau salah. Dengan demikian hadirin, jelaslah meskipun media dan informasi sangat mudah untuk dicari, baik yang datang dalam bentuk lisan maupun tulisan, kita harus mencerdaskan diri, Bersikap tenang dan berhati-hati. Kendalikan diri. cek dan koreksi lagi, apakah ia palsu atau asli. Akhir-akhir ini, para produsen hoax terus memproduksi berita bohong setiap hari. Pada saat menjelang pemilihan umum tahun 2019 yang lalu, ukhuwah antar umat beragama dan intern umat Islam goncang dan tercabik-cabik karena gencarnya serangan hoax. Antar para pendukung pasangan calon saling caci maki. Tidak hanya itu, di saat pemerintah menguras pikiran dan tenaga untuk menghadapi COVID-19 yang melanda negara tercinta dan tengah berduka atas meninggalnya para dokter dan tenaga medis kita, para produsen hoax malah menggempur masyarakat Indonesia dengan serangan berita palsu yang menakut-nakuti, Meresahkan. Bahkan memprovokasi. agar masyarakat melawan kepada pemerintah yang telah mengeluarkan triliunan rupiah untuk mengatasi wabah. Nauzubillah. Itulah realitas yang kita alami hadirin. Oleh karenanya, kita harus bertindak. Kita harus bergerak. Tidak boleh berpangku tangan. Kita harus bahu-membahu melawan hoax. Setuju hadirin? Kalimat Fatabayyanu menyuruh kita untuk mengklarifikasi. Jangan menelan mentah-mentah berita yang belum jelas kebenarannya. Meskipun memantik amarah, jangan langsung marah. Jangan resah. Jangan gelisah. Periksalah dengan teliti agar tidak membawa masalah. Betul hadirin? Hadirin, kejahatan berita palsu benar-benar ada dalam realitas masyarakat kita yang dampak negatifnya sangat besar. Oleh karena itu, mari kita perkokoh pondasi diri dengan iman dan takwa. Kita jadikan perkembangan teknologi informasi sebagai alat untuk menebar kebaikan. Jangan kita gunakan untuk menebar ujaran kebencian, Memancing perselisihan. Menyentil perbedaan ras dan golongan. saling menghina dan saling merendahkan, yang akhirnya Menghancurkan persatuan dan kesatuan. Betul hadirin? hadirin, sebagai kesimpulan, pertama, hoax adalah sebuah realitas sosial yang dampak negatifnya sangat besar. Kita harus menghadapinya dengan tabayyun dan qaulan sadida. Kedua, pemerintah harus bertindak tegas terhadap para penyebar dan pembuat hoax agar dihukum seberat-beratnya. Pai merantau ke Jakarta. Membawa ameh bagi lawan. Waspadalah dengan berita di sosial media. Teliti dahulu sebelum disebarkan. Pada zaman sekarang, berita hoax di mana-mana, provokasi berbagai cara, fitnah ini, fitnah itu. Gara-gara hoax semua saling membenci. Gara-gara hoax semua saling mencaci. Yo ayo, ayo, ayo. Generasi muda bangsa, jangan mudah percaya. Rapatkan barisan, kita jaga persatuan. Karena kita satu Indonesia. Yo, ayo, ayo, ayo. Bagaimana hadirin? Setuju? Sekian sarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.